di luar apa yang sudah saya jadwalkan, tapi saya sudah minta jam 14 saya minta disiapkan waktunya karena memang lagi ada persiapan untuk pelatihan di kantor ya. Bapak Ibu, mohon yang lain di mute dulu Pak, yang lain gitu. Ya. Ya. Ke mute. Silakan Pak Jarod lanjut. Di unmute dulu Pak Jarod. Pak Jarod di unmute dulu. Ya, sebentar. Saya lagi mau pindah posisi karena lagi ada agenda di tempat ini. Baik, sambil saya jalan ya, mohon maaf. Yeah. Baik, saya lanjut. Jadi di materi toleransi dalam keberagamaan ini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah bertemu. Jadi intinya bahwa materi kita ini ada keinginan untuk bagaimana guru di madrasah itu mampu untuk membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan atau heterogenitas peserta didik kita. Karena kita ini fokusnya di madrasah, saya kira heterogenitasnya tidak terlalu menyolok dibanding kalau kita di sekolah ya. Kemudian yang kedua, kita berharap nanti guru-guru yang kita dampingi itu akan mampu melaksanakan pembelajaran yang itu akan mendorong potensi peserta didik yang beragam tadi untuk bisa optimal. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu harus dilakukan secara objektif dan komprehensif. Dan yang keempat adalah kita berharap nanti guru madrasah itu sebagai role model dalam hal sikap toleransi. Ini garis besar dari materi toleransi keberagaman yang harus disampaikan kepada guru-guru kita. Kemudian dari langkah kegiatan, mungkin bisa Bapak Ibu cermati dari langkah kegiatan. Lanjut ya, langkah kegiatan. Nah, ini yang kita sekarang lagi diskusikan karena materinya itu 60 menit, berarti nanti kita harus memanage waktunya sebaik mungkin. Karena apa? Biasanya materi toleransi keberagaman itu berada di awal pertemuan. Dan ini biasanya gangguannya ada mungkin pesertanya yang belum lengkap atau mungkin waktunya yang terpotong dengan seremonial dan seterusnya. Oleh karena itu pandai-pandai kita mengatur waktu. Jadi dari segi mengantar materi sesungguhnya brainstorming atau bagaimana memberikan kesempatan pada peserta kita untuk tukar informasi tentang toleransi keberagaman ini nanti silakan disetting sesuai dengan waktu kita masing-masing. Kemudian presentasi materi saya kira tidak terlalu banyak. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa membuat game simulasi itu akan jauh lebih bermakna. Jadi seperti nanti kita siapkan kartu, yang kartu itu isinya adalah permasalahan yang sudah Bapak Ibu pernah temui, dan nanti peserta itu akan mengambil kartu secara acak dan mereka nanti mendiskusikan secara kelompok atau menjawabnya secara kelompok. Nah, dari segi materi yang ada di kartu itu tentunya kita yang menyiapkan. Contoh yang harus Bapak Ibu siapkan dari kartu itu, ya tentunya kita berharap dari yang sudah Bapak Ibu siapkan itu diharapkan nanti ada
misalnya pengertian, mungkin pengertiannya tidak terlalu ribet karena sudah ada standar bagaimana definisi toleransi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun berdasarkan dari keputusan Majelis Ulama Indonesia. Mungkin yang perlu kita gali adalah mungkin dari dasar-dasar nilai-nilai Islamnya kira-kira apa. Nanti biar peserta nanti mencari informasinya di ya secara dunia maya, saya kira bisa dijawab, dibantu dijawab. Ya, itu tentang, jadi kuncinya yang harus kita sampaikan di materi itu adalah pengertian, kemudian batasan-batasan toleransi, kemudian di sisi lain keragaman yang ada di bangsa kita, nanti lebih kecil laginya di madrasah. Jadi itu ya tentang toleransi keberagaman. Kemudian di batasan-batasan toleransi sebagaimana yang ada di file itu, jadi kita berharap nanti bahasan kita tidak sampai menyangkut masalah akidah, ya, kemudian tidak sampai menyalahi konsensus bersama sebagai berbangsa dan bernegara, kemudian tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau nilai dasar daripada kehidupan. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu ketertiban umum. Ini yang poin-poin yang harus Bapak Ibu sampaikan supaya nanti kalau diskusi itu tidak sampai melebar ke di luar itu. Ya, itu tentang batasan-batasan toleransi. Selanjutnya keberagaman ini saya kira penambahan kekayaan saja, apalagi kalau kita skopnya sekarang sudah lebih kecil karena di Fasda itu kan daerahnya sudah jelas mungkin tidak terlalu banyak perbedaan karena satu sama lain mungkin sudah saling mengenal, apalagi kalau itu 1 atau 3 kabupaten dan seterusnya. Ya, itu tentang keberagaman di sekeliling kita. Kemudian dari sudut pandang agama, keberagaman ini sebuah anugerah. Nah, ini yang nanti kita angkat, ya. Kenapa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Karena ada lita'arofu, supaya mereka ini saling mengenal. Nah, dari sini akan ada semangat bahwa satu dengan yang lain itu harus mampu mengenal dan harus mampu bekerja sama dengan baik. Nah, ini kalau diterapkan di madrasah, saya kira nanti peserta kita itu akan bisa mengarahkan mereka supaya poin-poin mana yang kira-kira bisa kita angkat untuk membuat satu dengan yang lain bisa saling toleransi. Lanjut, monggo Pak Gun. Ini sama dengan keragaman yang saya sebutkan tadi. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, nah ini nanti menjadi sebuah permasalahan baru. Jadi akan ada potensi konflik. Apakah ini bisa kita lihat kira-kira di madrasah atau di lingkungan yang lebih luas di masyarakat? Saya kira inilah menjadi tantangan kita, terutama di era teknologi ini. Nanti kita bisa memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang kalau keberagaman ini tidak dikelola dengan baik pasti akan memunculkan sebuah konflik. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang fasilitator provinsi atau fasilitas daerah untuk membuat meminimalisir tentang adanya konflik ini. Selanjutnya, ini kalau Bapak Ibu nanti sesuaikan aja, kira-kira ada enggak peristiwa sekian tahun yang lalu terjadi di sekitar kita. Kalau ada nanti Bapak Ibu bisa coba ambil gambarnya, kemudian diberi komentar, jangan lupa disebutkan sumbernya, karena itulah menjadi rujukan kita agar tidak dikomplain oleh orang lain. Ya, itu ya. Ini berikutnya juga contoh-contoh saja. Lanjut aja Pak Gun, sama kasusnya, jadi nggak usah ditanyakan, lanjut aja karena ini nanti sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Silakan lanjut. Ini sama, ini yang nanti berupa kartu Pak ya. Jadi
kita bisa mungkin Bapak Ibu pernah memainkan namanya simulasi P4 dulu, kalau saya itu ada. Jadi di kartu nanti ada kasus itu nanti harus diselesaikan oleh peserta kita. Nah, itu contohnya, ada contoh-contoh di situ. Dan kita kemarin di kelompok toleransi ini sudah bisa membuat sampai kurang lebih 64 kartu. Sehingga kalau kita mainkan dengan jumlah orang ya sekitar 30, itu kita tidak akan kesulitan untuk mengangkat satu kasus, dan apalagi waktu kita terbatas. Jadi kita sudah ada contoh-contoh yang disiapkan berupa kartu, nanti ada permasalahan dan nanti diharapkan Bapak Ibu yang kita bimbing akan mampu menjawab, ya. Lanjut. Kemudian pentingnya moderasi di madrasah. Ini hubungannya dengan fenomena yang mungkin Bapak Ibu pernah jumpai. Misalnya sekarang ini anak-anak muda lebih senang menuju girohnya, terbangunnya semangat mereka untuk perbaikan. Nah, dalam hal ini nilainya positif menurut kami. Tapi ada juga yang mungkin pilihan itu akan membuat dia menjadi tertutup. Nah, ini yang harus kita bimbing nanti. Jangan sampai nanti keakuannya di dalam organisasinya atau di dalam kelompoknya itu yang membuat dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu untuk yang fenomena hijrah. Tapi sesungguhnya fenomena hijrah ini tidak perlu dirisaukan, karena daripada mereka kumpul dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak jelas, lebih baik menurut saya itu dia terbentengi dengan nilai-nilai akidahnya, termasuk juga semangat untuk ibadah. Tapi sekali lagi, biasanya ini juga menjadi rawan kalau disusupi oleh ya paham-paham yang mungkin lebih ekstrim. Kemudian yang kedua tentang informasi. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah bisa menangkap sisi-sisi informasi itu kan ada yang real, ada yang bisa dipertanggungjawabkan, ada yang sifatnya juga merusak. Oleh karena itu nanti diharapkan kita punya filter untuk membedakan mana yang kita anggap penting dan mana yang itu justru membuat perpecahan. Kemudian yang berikutnya adalah keilmuan. Sekarang mungkin anak-anak kita apalagi dengan pandemi seperti ini, mungkin kajian-kajian itu akan lebih pas kalau dilakukan secara daring. Tapi dari sisi yang lain mengakibatkan beberapa pesantren dan sebagainya itu merasa terganggu karena ternyata kiai-kiai kita, ustadz kita yang bermain dengan dunia maya itu justru banyak followernya. Menurut saya potensi ini harus disadari betul bahwa ke depan memang proses-proses transfer ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, itu harus memanfaatkan IT dan sekaligus mereka mampu bertanggung jawab atas ilmu yang diterimanya. Yang berikutnya adalah pandangan tentang nilai-nilai yang menurut sebagian dari kita disebutkan di situ adalah konten dakwahnya itu yang bermasalah gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau dakwah itu berupa membuat mereka tambah semangat jihadnya, saya kira tidak masalah. Dan yang terakhir mungkin kalau ada permasalahan, saya yakin semuanya ada jawabannya di internet. Tapi sekali lagi, dari sempitnya pemahaman mereka terhadap agama, makanya nanti dikhawatirkan dasar-dasar dalam mencari keputusan itu harus dipertimbangkan betul. Artinya gini Bapak Ibu, pentingnya moderasi di madrasah itu bagaimana membuat internet atau
informasi itu menjadi sesuatu yang manfaat untuk mereka, terutama untuk ukhuwahnya, terutama untuk menjaga akidahnya, terutama untuk menjaga hubungan antar manusianya. Saya kira poin-poin itu menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Lanjut. Ini sudah nggak usah, lanjut aja. Indikator nilai yang penting untuk ditoleransi adalah komitmen kebangsaan, kemudian anti kekerasan, kemudian semangat toleransi, dan yang keempat adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal. Nah, ini poin dari sekian yang saya jelaskan tadi, sehingga Bapak Ibu nanti punya kesempatan untuk mengarahkan mereka ke 4 poin ini, karena ini adalah indikator nilai di toleransi keberagamaan, dan ini sudah disepakati dalam materi dan sekaligus sudah digodok oleh para ahlinya. Saya kira itu Pak Gun dan teman-teman sekalian, mohon maaf. Kami berharap nanti dari materi singkat ini Bapak Ibu sudah bisa mengolah yang sekaligus mengembangkan dari apa yang sudah kita rancangkan bersama ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena agenda ini tidak sempurna. Seharusnya saya posisinya